selamat datang di channel Gorisna. Pertama-tama aku meminta maaf karena alasan kesehatan aku sedang tidak bisa filming video yang menampakkan diri seperti video-video sebelumnya. Jadi mohon maaf ya, video kali ini hanya mengandalkan Salindia dan narasi saja. Nah, kali ini kita kembali dalam sesi parenting nih, Ayah Bunda. Semua sumber yang aku pakai di sini bersifat ilmiah, jadi cukup bisa dipertanggungjawabkan ya. Buat yang penasaran ingin belajar lebih lanjut, aku tuliskan referensinya di Salindia dan kotak deskripsi ya. Nah, Ayah Bunda, topik pada kali ini adalah peran ayah dalam pengasuhan anak. Sebelum masuk ke pembahasan, aku menegaskan di sini bahwa alasan aku mengangkat topik ini adalah karena keresahanku sebenarnya. Kita bisa perhatikan mayoritas keluarga di Indonesia itu menumpukan perawatan anak hanya kepada ibu. Rasanya benar-benar ada batas gitu antara peran ayah dan ibu dalam rumah tangga. Nah, aku pribadi belum punya ilmu yang cukup untuk mempraktekkan kehidupan berumah tangga. Tetapi, aku di sini ingin berbagi insight yang sebenarnya juga berpengaruh tidak hanya kepada pasangan ayah dan ibu saja, tetapi juga ke anak. Ketika pengurusan anak hanya diberikan kepada ibu, otomatis anak tidak merasa peran ayah dalam perkembangannya. Rasanya itu sangat minim atau bahkan nyaris tidak ada. Itu yang sangat disayangkan. Yang inginnya kita bisa cegah bersama dengan pemahaman basic yang ingin aku bagikan di sini. Yang pertama, apa saja peran ayah untuk anak? Jadi keterlibatan ayah untuk anak itu ada 3 komponen ya, Ayah Bunda. Yang pertama, paternal engagement, kontak dan interaksi ayah secara langsung dengan anak. Dalam hal ini adalah pengasuhan, bermain, dan rekreasi. Jadi sesibuk apapun ayah bekerja di luar, cobalah yuk sempatkan waktunya untuk berinteraksi dengan anak. Menyapa, menanyakan kabarnya, perkembangannya di sekolah, ngobrolin rencana masa depannya, berbagi impian gitu ya, atau diskusi tentang topik-topik yang kritis. Tetapi ayah bunda juga harus ingat ya untuk memandang anak sebagai manusia. Anak juga punya pendapat, pandangan, dan keinginannya sendiri. Jangan ketika anak menyampaikan hal yang berbeda, ayah bunda langsung ngegas, ngecap anak itu durhaka. Sekali lagi, yuk kita belajar untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, accessibility and availability, kehadiran dan keterjangkauan ayah bagi anak. Ini terlepas dari ada atau tidaknya interaksi ya antara ayah dan anak. Jadi ketika ayah punya pekerjaan yang memungkinkan untuk pergi jauh dari rumah dalam jangka waktu yang lama, ayah bunda jangan khawatir, ayah bisa tetap hadir di sisi anak. Tidak harus berjumpa, yang penting anak merasa mempunyai ayah yang menyayanginya. Yang ketiga, responsibility, pemahaman dan usaha ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Sepertinya dalam bahasa Indonesia bisa disebut nafkah ya, tanggung jawab dalam hal memberi nafkah. Kita sepakat ya ayah bunda, ayah yang bertanggung jawab akan tugas-tugasnya adalah ayah yang baik. Jadi kesimpulannya apa? Sebagai ayah, apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, ayah bisa melakukan ke-4 poin ini ya, supaya anak merasa bahwa sosok ayahnya hadir untuk dia, seperti terlibat dengan aktivitas yang dilakukan anak, melakukan kontak dengan anak, dukungan finansial, dan banyaknya aktivitas bermain yang dilakukan bersama-sama. Kalau tadi adalah peran ayah dalam pengasuhan anak, ini adalah peran ayah dalam keluarga. Provider, pemberi fasilitas, di mana ayah menafkahi keluarga. Protektor, pemberi pertolongan. Di sini bagaimana ayah bisa menjadi sosok yang bisa memberi rasa aman untuk keluarga.
Decision maker, ayah sebagai pemimpin keluarga bisa memutuskan hal dengan bijaksana. Garis bawahi ya, bijaksana. Child specializer and educator, pendidik dan membuat anak menjadi makhluk sosial, di mana ayah menjadi panutan dalam memanusiakan manusia. Kita berbuat baik pada anak, lalu anak akan menirunya, bahkan mengimplementasikannya ke orang lain. Nurtured mother, pendamping ibu. Ayah selalu hadir dalam berdiskusi bersama ibu, dalam menentukan keputusan-keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan anak. Terus, kalau sudah begitu, manfaatnya apa sih? Kedekatan ayah terhadap anak itu bisa memberi dampak yang sangat positif ya, ayah bunda, terutama untuk perkembangan anak yang berhubungan dengan masa depannya kelak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Bisa dilihat di sini, pada usia 6 bulan hingga 1 tahun, terjadi peningkatan fungsi kognitif. Lalu di usia 3 tahun memiliki tingkat inteligensi yang lebih tinggi dibanding anak seusianya. Dan pada usia remaja, dukungan akademik dari ayah itu berkorelasi dengan motivasi akademik. Nah, memangnya nggak mau anak punya perkembangan positif sejak dini, apalagi dalam hal akademik ya. Selanjutnya, perkembangan emosi dan kesejahteraan psikologis. Ini sih yang menurutku paling krusial atau setidaknya berkesanlah buat aku. Kenapa dekat tidaknya ayah terhadap anak bisa berdampak pada mental anak? Jadi, penerimaan anak terhadap kehadiran ayah mempengaruhi kesesuaian diri remaja, di mana hal itu adalah faktor penting dalam pembentukan konsep diri dan harga diri. Nah, maksudnya bagaimana sih? Jadi, ketika anak merasa kehadiran ayah itu dekat dalam hidupnya, memberi peran penting dan positif, maka dalam pertumbuhannya akan terbentuk mindset dalam anak gitu, bahwa dirinya adalah manusia yang berharga. Memangnya penting ya untuk membentuk konsep harga diri? Penting banget sih, karena dengan kita mengetahui betapa berharganya kita sebagai manusia, maka mental kita pun akan bisa lebih sehat. Soalnya kan salah satu sifat depresi itu merasa diri tidak berharga ya. Selanjutnya, perkembangan sosial. Ini berkaitan dengan peran ayah dalam keluarga yang membentuk jiwa sosial anak ya. Disebutkan bahwa anaknya mempunyai kedekatan dengan ayahnya, mempunyai sikap prososial yang baik. Terakhir, kesehatan fisik. Apa sih hubungannya dengan kesehatan fisik anak? Jadi, ketika ayah tahu perannya membersamai istri, tidak membiarkan istri bekerja sendirian. Bekerja di sini dengan tanda kutip ya, bukan makna yang literal bekerja untuk menafkahi, seperti itu. Itu mampu memberi dukungan yang optimal kepada istri, terutama dalam momen penting seperti kehamilan dan kelahiran anak. Jangan salah ya bunda, banyak loh kasus ibu menderita postpartum depression dalam mengurus anak karena ketiadaan suami. Ketika ibu mengeluh butuh bantuan, maka sebisa mungkin beri bantuan ya, atau minimal disenangkanlah istrinya, supaya istri tidak stres dan secara tidak langsung memberi anak perkembangan yang optimal juga. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih ya ayah bunda yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Sampai jumpa.